Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pokoknya selamat pagi, siang, sore, malam. Karena Mem nggak tahu Saman buka video ini waktunya siang atau malam atau pagi. Langsung aja, mohon maaf untuk pertemuan kemarin Mem belum bisa memberikan video penjelasan tentang materi karena IndiHome-nya trouble. Alhamdulillah sekarang udah bisa. Akan memberikan sedikit penjelasan ya terkait materi kita descriptive text. Oke, jadi descriptive text itu merupakan teks yang menggambarkan sesuatu, bisa orang, kemudian bisa binatang, tempat, atau apapun. Oke, langsung aja kita ke social function. What is the social function of a descriptive text? Kalau naratif teks yang kemarin itu fungsinya to entertain or amuse the reader ya, untuk menghibur pembaca. Sedangkan pada descriptive text ini fungsinya to give information about apa gitu. Misal, give information about the writer's best friend bisa, atau to give information about the writer's pet dan sebagainya. Oke, masuk poin yang kedua yaitu generic structure. Untuk generic structure pada narrative text, kemarin masih ingat ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama orientation, lalu ada complication, resolution, sama reorientation. Nah, sedangkan pada descriptive text itu hanya ada 2, identification sama description. Apa sih identification? Identification ini merupakan gambaran umum. Gambaran umumnya itu apa saja? Kalau misalkan orang, gambaran umumnya ada full name, nama lengkap, nickname, nama panggilan, address, alamat, hobi, itu termasuk ke dalam identification atau gambaran secara umum. Sedangkan untuk description itu merupakan gambaran khusus atau rinci atau detail. Pada contoh yang sudah membuat, description-nya membagi menjadi 2. Nanti aja wes. Pokoknya description itu merupakan gambaran secara detail. Lalu kita masuk ke poin berikutnya, language feature-nya. Kalau pada naratif teks yang dulu itu menggunakan past tense, verb 2. Sedangkan pada descriptive text itu menggunakan present tense, verb 1. Lalu yang kedua menggunakan linking verb seperti is, are, has, have, belongs to. Dan berikutnya menggunakan mental verb untuk mendeskripsikan perasaan. Misalnya, I feel my friend is very kind. Saya merasa teman saya sangat baik hati, misalnya seperti itu. Lalu yang terakhir sama dengan naratif ada adverb or adverbial phrase, time, place, manner, keterangan tempat, waktu, dan cara. Oke, sekarang kita masuk ke mappingnya. Dan alhamdulillah sudah sempat Mem koreksi dan beri nilai. Walaupun masih sekitar 10-an siswa yang mengumpulkan, dan Mem harap yang lain segera menyusul ya. Oke, mappingnya di sini membuat mapping ala-ala Mem, ala-ala kadernya. Yang pertama, Mem tuliskan descriptive text pada atas. Lalu bawahnya ada judul My Best Friend. Diikuti dengan 2 panah merah. Yang pertama ada identification dan bawahnya ada description. Ingat ya, language feature-nya ya ada 2 ya, identification, generic structure, susunan kebahasaannya ada 2, identification sama description.
Oke, fokus ke identification dulu ini. Identification ini di sini membagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada name. Name dibagi lagi menjadi full name sama nickname. Lalu ada address. Kebetulan temannya mem ini bukan asli Kediri, aslinya Kebumen. Lalu ada date of birth, ada hobi sama profession. Itu untuk identification atau gambaran secara umum. Oke. Berikutnya kita masuk ke description atau gambaran secara detail, secara rinci. Untuk poin description itu membagi menjadi 2 poin. Yang pertama physical appearance atau penampilan secara fisik yang terdiri dari bodinya, tall apa, slim apa, fat atau short dan sebagainya. Lalu diikuti sama face-nya, wajahnya. Misalkan oval face, round face, lalu slanted eyes, mata atau round eyes, pointed nose, flat nose, yang bagian-bagian wajahnya ya. Nah, itu menggambarkan physical appearance-nya. Lalu poin kedua dari description yaitu psychological appearance, di mana di sini mem tulis banyak sekali, ada kind, baik hati, happy, ceria, generous, dermawan, helpful, suka menolong, loyal, setia, friendly, ramah, calm and gentle, lemah lembut, diligent, rajin, tough, kuat. Nah, tugas sampean yang minggu ini atau minggu kemarin tanggal berapa ya? Tugas deskripsi yang pertama ya, itu sampean membuat seperti ini, mapping. Tetapi harus ditulis dengan jelas. Identification-nya mana, terus poin-poin yang masuk identification-nya mana, description-nya mana, poin-poin yang masuk description-nya mana saja. Nah, pada kasus yang sudah mem temui pada saat koreksi, di situ alhamdulillah kamu bisa membuat desain yang bagus-bagus banget, soft, semua sudah pakai aplikasi canggih, ada yang pakai PowerPoint, PixArt, ada yang pakai Canva. Cuman sepertinya ada beberapa siswa yang masih belum paham. Jadi ada yang bahkan yang ditulis itu kalimat utuhnya, bukan poin-poinnya. Padahal yang meminta hanya poin-poinnya. Jadi intinya kita buat kerangka ini ya. Kalau bahasa Indonesia kita buat kerangka. Buat mappingnya dulu. Nanti kita kembangkan menjadi sebuah teks pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk mappingnya ingat harus terbagi menjadi 2. Yang pertama identification atau gambaran umum dan description atau gambaran secara detail. Pada beberapa kasus, mem menemui sepertinya sampean masih bingung. Cuma sampean tuliskan apa-apa-apa, nama, alamat, ciri-cirinya, tetapi tidak ada penjelasan mana yang masuk identification, mana yang masuk description. Jadi menurut mem sampean masih kurang paham. Semoga dengan video ini akan semakin paham ya. Nah, setelah membuat mapping, tugas berikutnya adalah membuat full text. Dan lucunya ada yang bahasa Jawanya sregep. Rajin udah buat mapping ditambah full text. Wah, rajin banget ini anak. Yang sudah buat seperti itu untuk pertemuan berikutnya nanti tinggal dipisahin aja terus di turn in lagi ya pada tugas berikutnya. Oke, sekarang contoh dari teksnya. Di sini membuat teks yang terdiri dari 3 paragraf. My Best Friend judulnya ya. Untuk paragraf pertama ini isinya adalah identification atau gambaran umumnya. Mem kembangkan menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf. Minimal poin-poin yang sudah ada pada mappingmu harus
masuk pada paragraf ini. Jadi sekali lagi, pada paragraf 1 itu isinya adalah identification atau gambaran umumnya. Lalu paragraf 2 dan paragraf 3 ini isinya adalah description, gambaran rincinya. Yang paragraf 2 ini physical appearance-nya, penampilan fisiknya mem kembangkan menjadi paragraf. Jadi poin-poin yang sudah membuat tadi ya, itu mem kembangkan menjadi paragraf. Dan pada paragraf 3 ini merupakan description dari psychological appearance, penjelasan rinci dari ciri-ciri psikis teman mem tadi. Nah, tugas kamu juga sama. Jadi yang harus kamu lakukan untuk pertemuan berikutnya, yang pertama, mappingnya tadi kan insya Allah kalau dapat 90 berarti udah bener ya. Yang belum 90 dicari dulu mana sih kurangku di mana sih, seperti itu. Terus kamu coba kembangkan menjadi sebuah teks yang terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1 isinya identification atau gambaran umumnya. Paragraf 2 dan 3 isinya adalah description. Paragraf 2 description berupa physical appearance, dan paragraf 3 merupakan pengembangan dari description yang psychological appearance. Oke, mungkin itu saja untuk video yang bisa membuat pada hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf, dan kalau kamu masih bingung atau apa, silahkan feel free untuk tanya mem ya, gak usah sungkan. Atau bisa menemui mem di sekolah, karena kan mem masuk setiap hari kok, hari Senin sampai Kamis masuk. Nanti bisa kamu cari mem di mana, saya bingung gitu, gak apa-apa. Oke ya, thank you very much for your attention. Thanks for watching this video. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.